Mari belajar keperawatan. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem urinaria. Sistem urinaria. Apa itu sistem urinaria? Sistem urinaria adalah struktur organ yang berfungsi untuk menyaring sekaligus membuang zat limpa dengan mengeluarkan urin. Jika fungsi sistem urinaria bermasalah, maka racun dan limpa tidak dapat dikeluarkan dan mengendap di dalam tubuh sehingga menimbulkan berbagai penyakit baik pada sistem urinaria maupun penyakit yang bersifat sistemik. Fungsi sistem urinaria. Fungsi dari sistem urinari yaitu meregulasi volume darah. Semakin tinggi volume darah, maka semakin tinggi penekanannya. Mengatur kadar pH dan glukosa, dapat membentuk glukosa darah untuk mensekresikan vitamin, terutama vitamin D, memelihara keseimbangan konsentrasi garam-garam tertentu. Garam-garam ini harus ada dalam konsentrasi tertentu untuk kelangsungan kegiatan sel. Organ-organ sistem urinaria yang pertama yaitu ginjal. Ginjal berada di bawah abdomen, di samping toraks dan lumbal. Panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm, tebalnya 2-3 cm. Fungsinya untuk meregulasi tekanan darah dan mengeluarkan cairan sisa-sisa metabolisme. Bentuk ginjal seperti biji kacang, jumlahnya ada 2 buah, kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar umumnya daripada ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal perempuan. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrus berwarna ungu. Proses ginjal yaitu ekresi dan sekresi. Ekresi adalah cairan yang dikeluarkan dan sudah tidak dipakai lagi. Sekresi adalah cairan yang dikeluarkan tetapi masih ada cairan yang akan diserap dan digunakan lagi. Organ-organ ginjal salah satunya nefron. Nefron adalah tempat di mana darah disaring, di mana darah yang kotor akan melalui arteri untuk disaring. Nah, setelah disaring, darah tersebut berubah menjadi darah yang bersih untuk diedarkan ke tubuh melalui vena. Selain itu, fungsi ginjal juga adalah tempat keluarnya urin yang akan dibahas nanti. Nah, di sini ada gambar ginjal dan nefron, jadi bisa dipelajari, guys. Kedua, yaitu ureter. Ureter bentuknya seperti pipa, lokasinya ada di pelvis, hanya menyambungkan polip di dalam nefron. Jika ada yang berbentuk kristal, maka akan menyumbat, dan ureter akan memindahkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Dinding ureter terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan terluar adalah lapisan fibrosa. Lapisan tengahnya adalah muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sikular ke arah luar. Lapisan terdalam adalah epitelium. Kantung kemih. Kantung kemih juga disebut balder atau vesika urinaria. Kantung kemih merupakan suatu kantong berotot yang dapat mengembang dan mengempis, terletak di belakang simpilis pubis. Fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum meninggalkan tubuh dan mendorong urin keluar tubuh dengan dibantu uretra. Uretra. Uretra adalah tempat keluarnya urin. Uretra dilengkapi dengan sphincter uretra interna yang terletak pada perbatasan vesika urinaria dan uretra, serta terdapat sphincter uretra eksterna yang terletak pada perbatasan uretra posterior dan anterior. Sphincter uretra interna tersusun atas otot polos yang dipersarafi oleh sistem simpatik sehingga saat vesika urinaria penuh, sphincter ini akan membuka. Sphincter eksterna tersusun atas otot bergaris yang dipersarafi oleh sistem saraf somatik. Aktivitas sphincter eksterna ini dapat dikontrol sesuai kemauan orang. Pada saat ingin kencing, maka sphincter ini terbuka dan akan tetap menutup saat menahan kencing. Proses pembentukan dan pengeluaran urin. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan zat-zat sisa di metabolisme yang harus dibuang tubuh seperti urea dan air. Proses filtrasi terjadi di glomerulus. Selain itu, proses filtrasi juga menghasilkan urin yang masih mengandung zat-zat yang berguna seperti glukosa, garam, dan asam amino. Hasil filtrasi ini disebut juga urin primer. Darah akan masuk ke ginjal melalui arteri aferen, membawa partikel-partikel darah yang akan disaring. Dalam glomerulus terjadi penyaringan
yang harus melewati membran filtrasi. Di salah satunya yaitu celah-celah bodycat di kapsula Bowman. Komponen-komponen dalam darah yang kecil akan melalui celah membran filtrasi seperti bodycat untuk terus dilanjutkan ke tubulus proksimal. Nanti tubulus proksimal akan menghasilkan urin primer. Partikel dalam darah yang besar seperti plasma dan protein normalnya tidak dapat tersaring dan tetap di dalam darah. Proses filtrasi ini ditentukan melalui membran filtrasi yang terdiri dari sel endothelin, epitel, dan polycat. Komponen membran filtrasi memiliki jarak yang cukup rapat namun masih memungkinkan partikel kecil untuk melewatinya. Reabsorpsi Pada reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal. Proses ini merupakan proses diserapnya kembali zat-zat yang masih bermanfaat untuk tubuh dan zat-zat lain dari tubuh yang tidak berguna. Reabsorpsi dilakukan oleh sel-sel epitel di tubulus. Zat-zat yang direabsorpsi berasal dari urin primer yang mengandung komponen seperti glukosa, asam amino, natrium, dan lain-lain. Proses reabsorpsi akan terus berlangsung dari tubulus proksimal, masuk ke tubulus descendens, ke lobe O'Handle, dan naik ke tubulus ascendens, ke tubulus distal. Saat urin berada di tubulus ascendens, garam dipompa keluar, sehingga urin menjadi lebih pekat. Dari proses reabsorpsi ini didapatkan urin sekunder. Urin sekunder kemudian dialirkan menuju tubulus distal dan collecting ductus atau duktus pengumpul. Di tubulus distal, pengeluaran zat sisa oleh darah seperti kreatinin, H+, K+, NH3 terjadi. H+ dikeluarkan untuk menjaga pH dalam darah. Proses ini mengandung sedikit air dan menghasilkan urin sesungguhnya. Urin yang sesungguhnya kemudian menuju duktus collecting. Urin ini mengandung urea, amonia, sisa metabolisme, protein, dan zat-zat racun yang berlebihan di dalam darah seperti sisa-sisa obat-obatan, hormon, garam mineral, dan sebagainya. Urin yang sudah jadi ini dari ductus collecting dibawa menuju pelvis, menuju ke kantung kemih melalui ureter dan keluar menuju uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Urin yang sesungguhnya akan ditampung lebih dulu di kantung kemih sampai batas tertentu sampai nervus yang berada di dekatnya mengirim impuls keinginan untuk berkemis atau proses ekresi. Ekresi merupakan bentuk pengeluaran urin dalam tubuh yang melibatkan ureter, kantung kemih, dan uretra. Proses ini merupakan proses pengeluaran urin yang menstimulus nervus sekitar kantung kemih sebagai penanda keinginan untuk miksi atau berkemih. Urin yang dikeluarkan memiliki kandungan zat-zat toksik bagi tubuh seperti kreatinin, ureum, asam urat, dan hasil metabolisme lainnya, termasuk sisa-sisa obat yang dikonsumsi. Tingginya kadar kreatinin dan ureum dalam tubuh menyatakan buruknya kondisi ginjal. Kadar kreatinin juga digunakan sebagai patokan fungsi ginjal dari hasil pemeriksaan laboratorium. Komponen normal dalam urin terdiri dari 96% urin, 2% urea, dan 2% hasil metabolisme lainnya. Hasil metabolik lainnya yaitu seperti zat warna dari empedu yang memberikan warna kuning pada urin, zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin B1 dan C. Hasil dari proses filtrasi di glomerulus hanya 1% yang merupakan bagian dari volume urin dan 99% lainnya diserap kembali. Setiap harinya jumlah air yang direabsorpsi kurang dari 178 liter, glukosanya sebanyak 150 gram, dan garam 1.200 gram. Dalam proses pembentukan urin tersebut, komponen ginjal yang paling berperan adalah nefron. Fungsi utama nefron yaitu sebagai tempat proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Kerusakan pada nefron akan mempengaruhi ketiga proses tersebut. Selain itu, ginjal juga memiliki fungsi lainnya seperti meregulasi hormon, regulasi elektrolit, menjaga keseimbangan pH, menjaga tekanan osmolaritas, regulasi cairan, dan sisa metabolisme, dan gluconeogenesis. Keenam fungsi ginjal tersebut berada dalam proses pembentukan urin, atau lebih tepatnya, proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi.
Berikut ini adalah gambar sistem perkemihan wanita dan juga laki-laki yang bisa kita lihat. Pemeriksaan fisik sistem perkemihan. Pemeriksaan fisik sistem perkemihan terdiri dari pemeriksaan umum, yaitu mengecek status kesehatan secara umum. Lalu ada tanda-tanda vital, mulai dari tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu tubuh, serta pemeriksaan fisik sistem perkemihan yang terdiri dari inspeksi melihat, palpasi meraba, perkusi mengetuk, auskultasi mendengarkan. Kita bisa menggunakan stetoskop untuk mendengarkan. Tes diagnostik sistem urinaria. Urine studies untuk mengecek kadar pH dan urin normal atau tidak. Biochemistry studies, pemeriksaan komponen kimiawi dalam darah, menyaring-nyaring sampah untuk keluar seperti komponen elektrolit. Examination radiographic untuk mengetahui ada pembesaran atau tidak dan apakah ada rasa nyeri atau tidak. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.